Informasi berikutnya pemirsa, kabar gembira bagi pengguna BPJS. Bila biasanya pasien BPJS harus melalui rujukan berjenjang ke depan, cukup kantongi satu rujukan saja untuk bisa dilayani di rumah sakit terkait. Pemerintah terus membenahi sistem BPJS Kesehatan. Kali ini sistem rujukan yang dinilai berbelit akan dipersingkat. Nantinya sistem rujukan bagi pasien BPJS Kesehatan menjadi sesuai kompetensi layanan yang dibutuhkan pasien. Aturan baru ini bertujuan agar pasien tidak perlu bolak-balik antar rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Tak hanya itu, sistem ini juga diharapkan bisa memangkas biaya BPJS. Tidak, karena nanti kita nggak akan membagi tipe A, tipe B, tipe C, tipe D. Tapi kita akan bagi berdasarkan kompetensinya. Harusnya lebih sedikit, karena BPJS bayarnya langsung ke rumah sakit terakhir kan, nggak usah ke 3 kali rumah sakit. Saat ini BPJS Kesehatan menggunakan sistem rujukan berjenjang. Pasien BPJS mendapatkan rujukan dari puskesmas atau Vaskes 1, kemudian dilanjutkan ke RS tingkat madya. Dari RS ini, bila alat tidak tersedia, pasien akan mendapatkan surat rujukan ke RS tingkat utama. Nantinya, dari RS ini bila dibutuhkan akan mendapatkan surat rujukan ke tingkat berikutnya, yaitu RS paripurna. Dalam sistem yang baru, pasien BPJS cukup mengantongi surat rujukan dari puskesmas atau Vaskes 1. Nantinya pengecekan awal akan langsung diarahkan ke rumah sakit sesuai dengan kebutuhan penyakitnya. Tim Liputan, iNews melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan perkembangan pembangunan KRL dan LRT di Jakarta International Stadium. Pramono mengungkapkan pembangunan jalur KRL menuju JIS merupakan salah satu prioritas pemerintah DKI Jakarta untuk meningkatkan mobilitas masyarakat dan mengurangi kemacetan di Jakarta. Sementara itu, untuk LRT ada beberapa opsi rute yang sedang dipertimbangkan, antara lain dari Manggarai ke Duku Atas atau dari Velodrome ke Tanjung Priok, JIS, dan Ancol, serta ke PIK 2. Jadi yang pertama untuk KRL ini mudah-mudahan tahun ini sudah bisa beroperasi. Sekarang lagi finalisasi peron yang ada di bawah JIS dan mudah-mudahan segera diselesaikan sehingga dengan demikian kalau itu selesai maka KRL-nya selesai. Sedangkan untuk LRT rutenya sudah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat. Jadi kalau rutenya sudah tergantung Jakarta sekarang kapan mulai dibangunnya. Dan untuk itu saya sedang menghitung apakah menyelesaikan yang pertama dari Manggarai ke Duku Atas atau dari Velodrome kemudian ke Tanjung Priok ke JIS. Pemirsa, Korps Marinir Angkatan Laut hari ini menggelar peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 di Kesatrian Marinir R. Hartono, Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam peringatan HUT ke-80 di Kesatrian Marinir R. Hartono, Cilandak, Jakarta Selatan, para prajurit menampilkan demonstrasi ketangkasan yang memperlihatkan kemampuan tempur. Selain itu, untuk mempererat hubungan dengan masyarakat, Korps Marinir menggelar panggung prajurit dan pesta rakyat yang menghadirkan hiburan. Korps Marinir merupakan pasukan elit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Pasukan Baret Ungu ini menjadi salah satu pilar utama pertahanan negara, khususnya dalam menjaga kedaulatan wilayah laut dan pesisir. Bentrokan meletus di Mexico City setelah demonstran Gen Z membongkar penghalang di sekitar Istana Nasional. Informasi usai jeda tetap di Sindo Sore. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Belum mengetahui menjadi Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia 100 orang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang akrab. Sindo Malam. Sindo News TV. Beyond Headline. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelan
menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak Setelah nekat meracik obat. Sindo Files, setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV. Daru itu meninggal bukan karena bunuh diri. Ternyata banyak SPPG baru itu ingin mengejar jumlah pelayanan yang besar. Belum mereka mampu meyakinkan terima manfaat, kita stop sementara. Ini kalau trafficking itu selalu ada kaitannya dengan aparat investigasi dengan tuntas. Itu ya dilacak semuanya lah. Jangan lewatkan One on One, Senin pukul 9:30 malam di Sindo News TV. To the point aja. Di Jokowi itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismo 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis untuk kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. Baru kali inilah namanya ada pembunuhan terhadap seorang diplomat. Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Orang yang pantas menjadi polisi, inilah yang sebetulnya gunakanlah hati nuraninya. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Adanya kelompok-kelompok kepentingan di dalam Polri itu memang ada. Jangan lewatkan Inside Story, Selasa pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Kembali di Sido Sore pemirsa, bentrokan meletus di Mexico City setelah para pengunjuk rasa Gen Z membongkar penghalang di sekitar Istana Nasional. Polisi terpaksa melepaskan gas air mata dan menangkap sejumlah orang. Ribuan Gen Z berkumpul di depan Istana Nasional Meksiko. Mereka menggelar aksi protes dengan membawa bendera One Piece, bendera partai yang dicoret dan sejumlah poster. Para pengunjuk rasa menuntut pemerintah untuk mengatasi kekerasan yang marak di Meksiko serta menangkap pembunuh wali kota Uruapan Carlos Manzo. Mereka juga menuntut pemberantasan korupsi yang menurut mereka telah merasuki lembaga-lembaga negara. 20 warga sipil terluka selama protes dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu 60 petugas kepolisian terluka dan 20 orang ditahan. Empat orang tewas setelah pasukan Amerika Serikat meluncurkan serangan rudal terhadap sebuah kapal penyelundup narkotika di Laut Karibia. Intelijen Amerika Serikat melaporkan adanya kapal penyelundup yang diduga membawa narkotika di dalamnya. Pasukan Amerika Serikat kemudian meluncurkan rudal yang menewaskan 4 orang pria yang ada di dalam kapal. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth mengumumkan operasi Southern Spear di Laut Karibia untuk membasmi penyelundup narkoba. PBB dan kelompok hak asasi manusia internasional memperingatkan Amerika Serikat atas aksi militernya yang melanggar hukum internasional. Hujan deras meningkat, kekhawatiran akan terjadinya banjir bandang dari setu penampungan air hujan di Sheikh Radwan, Kota Gaza. Hal ini membahayakan kem-kem tenda pengungsi di dekatnya setelah pompa drainase hancur dibombardir Israel. Tenda-tenda milik keluarga pengungsi berdiri di tengah puing-puing di dekat setu di Sheikh Radwan, Kota Gaza. Genangan air membuat warga harus berjuang melewati jalan yang berlumpur.
Sementara itu, beberapa pompa drainase terbengkalai akibat serangan Israel. Air hujan di dalam setu yang bercampur dengan limbah mengancam kesehatan masyarakat Sheikh Radwan Gaza. Informasi tadi menutup Sindo sore hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapat informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional di sindonews.com. Saya Reza Nadia mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.